Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam. Assalatu wassalamu ala habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ala mamarid duhuri wal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa ya ibadallah, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadaratil mukarramin wal muhtaramin, hadaratil mukarramat wal muhtaramat, hadirin hadirat jamaah sidang salat Aisyah dan insyaallah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan segenap pengikut setianya hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, topik khutbah atau topik kultum pada malam hari ini topik yang sangat ringan, yang barangkali kita anggap ini sepele, kita anggap ini biasa saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Topik ini tentang jangan pernah bosan untuk melakukan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, dimanapun, kapanpun, terhadap siapapun, pada posisi dan profesi apapun kita yang kita jalani, yang kita miliki. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir ingin mengutip sebuah cerita sebenarnya. Kutipan dari sebuah kitab yang di dalamnya banyak nasihat. Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah. Kitab ini bercerita tentang bahwa makhluk Allah yang diciptakan di muka bumi ini, termasuk burung-burung yang Allah ciptakan itu, memberikan nasihat yang berharga buat kita selaku manusia yang hidup di muka bumi yang fana ini. Salah satu ceritanya begini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, ada kebakaran hebat di sebuah hutan. Api mulai dari kecil tapi lama kelamaan membesar dan terus membesar, dan pada akhirnya juga semakin membesar, hampir memusnahkan, melululantahkan seluruh isi hutan. Dari pohon-pohon yang kering, dahan-dahan yang kering, sampai dahan-dahan yang basah. Pohon-pohon yang basah pun nyaris musnah dilalap api, karena api semakin lama semakin membesar. Karena hutan terbakar api yang semakin membesar ini, maka seluruh makhluk hidup yang berada di dalam hutan ini keluar semua. Untuk apa keluar? Menyelamatkan diri, pasti menyelamatkan diri. Tidak ada yang mau mati terpanggang dimakan api. Semua binatang keluar dari dalam hutan, yang fisiknya besar, fisiknya kuat, yang lemah, yang melata, yang kecil, lari tunggang langgang keluar hutan, menyelamatkan diri. Tidak ada yang mau mati binasa dilalap api di tengah hutan yang terbakar. Gajah keluar, harimau keluar, singa keluar, ular yang melata keluar, seluruh binatang-binatang keluar hutan menyelamatkan diri. Mereka lari tunggang langgang, kucar kacir, dan berkumpul di satu tempat. Ketika berkumpul di satu tempat, mereka melihat dari kejauhan hutan yang terbakar itu, dan mereka berkata alhamdulillah dalam bahasa mereka. Alhamdulillah, kami selamat. Kami selamat. Hutan kami terbakar, gak apa-apa, tapi kami selamat ya Rabb.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang mereka selamat dan menyelamatkan diri dari terbakarnya hutan yang nyaris musnah di lalap api. Ada satu hal yang menarik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat mereka atau binatang-binatang yang besar-besar fisiknya kuat-kuat ini menyelamatkan diri di satu tempat, ada seekor burung kecil, burung pipit. Burung pipit ini burung yang kecil. Kalau kita genggam, dia berada di dalam genggaman kita. Sangat kecil burung. Burung ini tidak mengambil tempat lama-lama di situ dengan teman-temannya, tidak. Dia mengambil tempat yang berbeda dengan teman-temannya. Dari dalam hutan, dia keluar hutan menyelamatkan diri, tetapi tidak berkumpul dengan teman-temannya. Dia mencari satu tempat, di mana tempat itu dia lihat ada wadah air, ada oase kalau dia. Kecil tempat air itu, lalu dia masuk mengambil air di dalam tempat itu dengan paruhnya yang sangat kecil. Berapa banyak sih jamaah air dari paruh yang sangat kecil itu diambil. Lalu dia terbang lagi ke dalam hutan. Di tengah api yang berkobar, dia percikan air yang sedikit dari paruhnya itu, sedikit sekali. Lalu keluar hutan lagi, ngambil air lagi dengan paruhnya yang kecil, masuk lagi ke dalam hutan, dia percikan lagi air yang hanya beberapa tetes dari paruhnya yang kecil itu. Dia keluarkan, bolak-balik. Mengherankan bagi teman-teman yang besar tadi. Lalu teman-temannya yang besar tadi memanggil si burung pipit ini, "Hai sahabatku, sini istirahat bersama kami. Insya Allah kita akan selamat di sini." Untuk apa kau bolak-balik ke dalam hutan? Lama-kelamaan juga sayapmu akan melemah, kau juga akan basah dan jatuh ke dalam hutan, masuk ke dalam kobaran api, kau akan binasa masuk ke dalam. Tapi apa jawaban burung pipit yang kecil ini, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Tidak saudaraku, aku juga ingin selamat. Itu hutan tempat kita hidup, tempat kita mencari makan, tempat kita beranak pinak keturunan di situ. Aku juga ingin selamat, tapi aku punya tanggung jawab terhadap hutan itu. Ingin aku selamatkan dengan kemampuan yang aku miliki. Paruhku kecil nggak ada masalah. Air yang aku ambil sangat sedikit nggak ada masalah. Aku percikan air itu ke tengah hutan yang dimakan api yang luar biasa besarnya, nggak ada masalah. Karena itu yang aku mampu. Itu yang aku miliki. Perbuatan baik semacam itu yang aku bisa lakukan. Tidak ada yang lain. Allah ciptakan aku, fisikku kecil, paruhku kecil. Aku ambil air sedikit dan aku percikan. Itu yang aku mampu, saudaraku. Gak ada lagi yang lain. Aku tahu gak bakal itu air api padam. Itu gak mungkin dengan air yang hanya satu tetes, dua tetes, satu tetes, dua tetes. Itu gak mungkin padam. Aku tahu, aku paham, aku mengerti. Aku bukan bodoh, aku mengerti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, binatang-binatang besar ini geleng-geleng kepala dia. Cerdas sekali burung pipit ini. Kami ternyata adalah hewan-hewan yang bodoh, tidak secerdas burung pipit itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa cerita sebenarnya. Luar biasa. Ibrah, ada pelajaran besar buat kita semua. Burung pipit yang kecil itu mampu melakukan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu dia lakukan. Nggak peduli dia dengan cemoohan orang lain, nggak peduli dia dengan apa kata orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita sehari-hari barangkali kita merasa nih ada yang sepele, yang kecil-kecil. Kebaikan kecil-kecil yang mau kita lakukan, terus kita katakan, kebaikan kecil, kebaikan sepele. Buang sampah pada tempatnya, buang tisu pada tempatnya. Biasa saja, kecil saja. Mengambil paku dari jalan, biasa saja, kecil saja. Banyak orang enggan melakukan itu karena kecil. Padahal dia mampu melakukan itu. Padahal dari yang kecil-kecil itu luar biasa. Akan banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Banyak memberikan kebaikan buat orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasanya lagi di tengah-tengah musibah dan bahaya, kesusahan banyak orang, masyarakat, banyak orang-orang yang menyelamatkan diri, lari tunggang langgang dia menyelamatkan diri.
Dan ironisnya dia tidak hanya menyelamatkan diri, tetapi dia mengambil keuntungan dari musibah yang dialami oleh banyak orang. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kalau ini terjadi pada seseorang, maka dia belum pernah belajar membaca cerita burung pipit itu, dan dia belum pernah belajar dari peristiwa yang dialami, dari ibrah pelajaran yang diberikan oleh burung pipit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya mari kita selalu berbuat kebaikan terus dimanapun, kapanpun, sekecil apapun perbuatan terhadap siapapun, sesuai dengan profesi kita, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai sopir, sebagai karyawan, sebagai pedagang, sebagai direktur, sebagai pemilik kos, dan sebagainya, dan sebagainya. Lakukan kebaikan itu sekecil apapun, sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah akan memberikan nilai yang besar dan berlipat ganda. Itulah yang Allah katakan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Aina ma takunu, kapan, dimanapun kita berada, aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman saja tidak cukup, salat saja tidak cukup, puasa saja tidak cukup, zakat saja tidak cukup, haji saja tidak cukup kalau tidak ada amal soleh, kalau tidak ada peduli terhadap sesama. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan amanu dan amilus solihat itu selalu digandingkan. Iman, Islam, dan amal soleh itu selalu digandingkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bulan puasa ini, di mana amal kebaikan yang sekecil apapun dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan. Ya, barangkali puasa kita nih ada yang bolong-bolongnya jamaah. Ada kadang-kadang dusta terlontar tanpa sadar, ada kemaksiatan yang kita lakukan terjadi tanpa sadar padahal kita sedang berpuasa. Berarti ada yang bolong-bolong yang kecil itu. Insya Allah ditambal dengan kebaikan yang kita lakukan, dan akhirnya ibadah puasa kita menjadi berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf apabila kealfan dan hilafan. Hadanallahu majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.